Halo, selamat pagi dan semangat pagi saudara. Salam jumpa, senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini pagi kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya beragam informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan mengawali jumpa kita berikut cuplikan berita utama. Penjabat Gubernur NTT mengingatkan KPU dan Bawaslu untuk bersikap netral. Progres pekerjaan bendungan dan saluran irigasi Mbai telah mencapai 78%. Ya pemirsa, selain dua cuplikan berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Diki Balo, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini pagi. Selengkapnya untuk Anda. Informasi pertama, Saudara Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur Ayodia GL Kalake mengingatkan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk bersikap netral dalam penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang. Penyelenggara pemilu baik Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu diharapkan untuk bertindak sebagai wasit yang adil dalam penyelenggaraan pemilu 2024 yang berlangsung pada 14 Februari 2024. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur Ayodia GL Kalake mengatakan Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu harus memperlakukan semua peserta pemilu secara adil dengan mengedepankan integritas, kemandirian, dan sikap profesional. Selain itu, penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur juga mengajak seluruh masyarakat untuk menyukseskan seluruh tahapan pemilu dalam semangat kegembiraan dan persaudaraan. Pilihan politik boleh beda, tapi kita tetap satu dan bersaudara dalam satu ikatan Floba Morata. Keamanan Provinsi Nusa Tenggara Timur selama pemilu tidak hanya tanggung jawab kepolisian, namun juga pemangku kepentingan terkait lainnya seperti TNI dan seluruh elemen masyarakat. Melalui manajemen keamanan yang terpadu dan komprehensif, Polri diharapkan dapat mengarahkan segala sumber daya yang ada dan memperkokoh kerjasama dengan penyelenggara pemilu, TNI, masyarakat, dan mitra keamanan lain agar pemilu 2024 dapat berlangsung aman, jujur, adil, dan demokratis. Pemilu 2024 merupakan bagian dari upaya membangun tatanan nilai, norma dan etika dalam proses pelaksanaan kehidupan berdemokrasi yang semuanya mengikat untuk diwujudkan dalam perhelatan pemilu 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tim Liputan TVRI NTT. Sementara itu, Saudara, Kepolisian Resort Kota Kupang Kota menggelar deklarasi pemilu damai dengan melibatkan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemilu, maksud kami penyelenggara pemilu dan 18 partai politik yang ada di Kota Kupang. Deklarasi pemilu damai ditandai dengan pembacaan deklarasi oleh Ketua Bawaslu Kota Kupang dan diikuti oleh seluruh perwakilan dari 18 partai politik yang ada di Kota Kupang. Serta sebagai bukti komitmen bersama, ditandai dengan pembubuhan tanda tangan pada papan deklarasi oleh penjabat wali Kota Kupang, penyelenggara pemilu, pihak keamanan, dan seluruh partai politik yang ada di Kota Kupang. Kapolresta Kupang Kota Kombes Pol Risian Krishna Budiaswanto mengatakan, deklarasi pemilu damai ini menjadi penting sebagai bentuk komitmen bersama dari seluruh stakeholder di Kota Kupang untuk menghimbau masyarakat agar bersama-sama bertanggung jawab untuk menciptakan situasi yang kondusif jelang puncak pesta demokrasi pemilihan umum 2024 mendatang dan pemilihan kepala daerah di Nusa Tenggara Timur. Kegiatan deklarasi pemilu damai ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan karena kegiatan pemilu ini bisa berjalan dengan damai dan aman apabila semua stakeholder turut serta memberikan penyadaran bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat yang lainnya
untuk bersama-sama bertanggung jawab menjaga kondusivitas daripada pelaksanaan pemilu ini. Sehingga apabila terjadi perbedaan-perbedaan, apabila terjadi hal-hal yang kira-kira dirasa tidak sesuai, dapat dilaksanakan dengan baik, kemudian diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku. Tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis. Ketua Bawaslu Kota Kupang Adi Nange mengapresiasi deklarasi pemilu damai yang diselenggarakan oleh Polresta Kupang Kota. Bawaslu menilai ini sebagai langkah yang baik untuk membangun komitmen bersama dari penyelenggara pemilu, pihak keamanan dan partai politik untuk menciptakan pemilu yang damai di Kota Kupang. Saya kira ini langkah baik agar supaya kita memulai semua dengan satu komitmen bersama. Jadi ini satu ajakan komitmen dari Bapak Kapolresta di tengah-tengah apel ini yang harusnya kita meresponi ini secara baik, positif untuk sama-sama berkomitmen untuk melaksanakan pemilu yang damai. Di hadapan apel ini tadi sudah kita berkomitmen seperti itu. Deklarasi pemilu damai menjadi komitmen bersama baik itu penyelenggara pemilu, partai politik, dan pihak keamanan di Kota Kupang untuk bersama-sama bertanggung jawab menjaga situasi kondusif di Kota Kupang meskipun terdapat perbedaan pilihan politik di tengah masyarakat. Dari Kota Kupang, Ivani Olang, Adi Mataratu, TVRI NTT. Kita ke Timur Tengah Utara, saudara, mengamankan gelaran Pesta Demokrasi tahun 2024 mendatang. Polres Timur Tengah Utara melaksanakan gelar pasukan operasi Mantap Brata dan melakukan penandatanganan deklarasi pemilu damai. Bertempat di lapangan Oemau, kantor Bupati Timur Tengah Utara, Polres Timur Tengah Utara menggelar apel gelar pasukan operasi Mantap Brata untuk pengamanan pemilu 2024 mendatang. Menandai dimulainya operasi Mantap Brata tersebut, dilakukan penyematan tanda pita operasi oleh Kapolres Timur Tengah Utara kepada 4 orang perwakilan dari institusi kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Perhubungan. Apel gelar pasukan ini merupakan pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarana dan prasarana operasi Mantap Brata pihak kepolisian setempat. Sehingga pemilu 2024 diharapkan dapat terselenggara dengan aman dan lancar. Dalam kegiatan apel ini juga dilakukan penandatanganan deklarasi pemilu damai yang melibatkan pihak KPU, Bawaslu, Forkopimda, dan seluruh perwakilan partai politik peserta pemilu. Kapolres Timur Tengah Utara AKBP Muhammad Mukson mengungkapkan pihaknya telah siap mengawal dan mengamankan pelaksanaan pemilu mendatang di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara. Ia berharap adanya kerjasama yang baik dari semua pihak, termaksud masyarakat dalam menjaga keamanan menyongsong pemilu 2024 mendatang. Kegiatan pelaksanaan apel gelar pasukan maka kita lanjutkan yaitu dengan kegiatan deklarasi damai yang dihadiri oleh Forkopimda, penyelenggara pemilu, dan juga seluruh ketua partai. Hal ini kita laksanakan dalam rangka agar dalam pelaksanaan pemilu 2024 dapat berjalan dengan aman dan lancar. Ya, dari pihak kepolisian pada prinsipnya Polri, khususnya Kabupaten Polres Timur Tengah Utara siap mengamankan pelaksanaan pemilu tahun 2024. Pelaksanaan operasi pengamanan pemilu serentak 2024 dengan sandi Mantap Brata ini dilaksanakan selama 222 hari sejak 17 Oktober 2023 sampai dengan 20 Oktober 2024 mendatang. Sedikitnya ada 261.000 lebih personil gabungan Mabes Polri dan Polda jajaran seluruh Indonesia dilibatkan dalam kegiatan operasi pengamanan pemilu tersebut. Dari Timur Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. Iya, saudara, sementara itu guna menghadapi gangguan Kamtipmas seusai eskalasi tahapan pemilu 2024, Polres Manggarai menggelar simulasi pengamanan pemilu di halaman Polres Manggarai. Polres Manggarai mempersiapkan diri dalam menghadapi setiap gangguan Kamtipmas seusai eskalasi pada pemilu 2024 mendatang. Salah satunya dengan menggelar latihan simulasi pengamanan pemilu.
Dalam simulasi diceritakan telah terjadi aksi demonstrasi di mana massa melempari polisi dengan batu dan air kemasan serta membakar ban bekas. Polisi kemudian bergerak cepat dengan menyemprotkan air dari mobil water cannon hingga akhirnya aksi massa terhenti ketika pasukan polisi melakukan tindakan secara terukur. Kapolres Manggarai AKBP Edwin Saleh menjelaskan simulasi untuk menunjukkan kesiapan Polres Manggarai dalam pengamanan pemilu 2024 mendatang. Selain itu, untuk memberikan gambaran kepada semua personil tentang perannya secara individu maupun secara satuan dalam menghadapi berbagai tugas serta penanganan gangguan Kamtibmas seusai eskalasi tahapan pemilu 2024. Simulasi pengamanan pemilu diikuti oleh anggota Polres, Kodim 1612, Pol PP, Dimas, dan Dinas Perhubungan Manggarai. Kegiatan simulasi yang dipimpin oleh Kapolres Manggarai AKBP Edwin Saleh dihadiri oleh anggota KPU, Bawaslu, para Kapolsek, tokoh agama, Kesbangpol Manggarai. Komisioner KPU Rikar Pentor menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polres Manggarai yang sudah melaksanakan deteksi dini tentang permasalahan yang berkaitan dengan pengamanan pemilu 2024. Simulasi yang dilakukan itu untuk menunjukkan bahwa sinergitas antara polisi dan TNI dengan pihak penyelenggara sudah terbangun. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Ya, saudara, jelang pemilu 2024, penyelenggaraan dan peserta pemilu serta Forkopimda dan seluruh tokoh masyarakat Nusa Tenggara Timur mendeklarasikan pemilu damai di halaman Mapolda Nusa Tenggara Timur pada Selasa pagi 17 Oktober 2023. Jelang pemilu 2024, penyelenggara dan peserta pemilu serta Forkopimda dan sejumlah tokoh masyarakat Nusa Tenggara Timur mendeklarasikan pemilu damai di halaman Mapolda NTT pada Selasa pagi 17 Oktober 2023. Hadir diantaranya adalah Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua DPRD NTT, pejabat utama Polda NTT, perwakilan Korem, Lanut, dan Lantamal, serta perwakilan masyarakat dan partai politik peserta pemilu. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur, Thomas Dohu, dengan mengusung tema "Mari kita bersama-sama menjaga pemilu yang aman dan damai", deklarasi damai ini berkomitmen untuk mewujudkan pemilu yang aman, jujur, adil, dan membangun kesadaran moral dari seluruh peserta pemilu, serta membangun pemilu berintegritas yang mengedepankan politik ide dan gagasan, serta menolak politik uang, sara, maupun politik identitas. Deklarasi damai pemilu ditandai dengan pembacaan komitmen yang dipandu oleh Ketua KPU dan Bawaslu Nusa Tenggara Timur yang kemudian diikuti oleh seluruh ketua partai politik serta ketua partai politik peserta pemilu di Nusa Tenggara Timur. Terdapat 6 poin dalam deklarasi yang dibacakan, yakni siap mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta siap melaksanakan pemilu yang damai, aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur, mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa daripada kepentingan kelompok dan golongan, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengedepankan hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah pemilu. Terlebih dalam pesta demokrasi ini, semua pihak diharapkan menolak segala bentuk ujaran kebencian, hoaks, isu sara, politisasi dan polarisasi agama dan politik identitas, serta mendorong seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilih. Penyelenggara pemilu serta 18 partai peserta pemilu menandatangani papan deklarasi sebagai bentuk komitmen atas deklarasi damai pemilu 2024. Tim Liputan TVRI NTT. Ya, saudara, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur siap membantu Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam mendistribusikan logistik pemilu ke wilayah yang sulit dijangkau kendaraan. Polda akan bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut menyiapkan pengamanan dan sarana angkutan logistik demi suksesnya pelaksanaan pemilu 2024. Berdasarkan tahapan tanggal 3 November 2023,
mendatang Komisi Pemilihan Umum akan melakukan distribusi logistik. Pendampingan logistik pemilu kali ini didahulukan bagi daerah yang sulit dijangkau seperti daerah tertinggal, terluar, dan terdepan atau 3T. Kapolda Irjen Pol Joni Asadoma mengatakan guna mensukseskan pelaksanaan pemilu 2024, pihaknya siap membantu penyelenggara pemilu dalam mendistribusikan logistik pemilu ke daerah yang sulit terjangkau. Kepolisian akan bersinergi dengan TNI dalam membantu KPUD untuk mendistribusikan berbagai logistik pemilu ke wilayah yang sangat terisolasi seperti wilayah pesisir maupun ke pulau-pulau yang masih terbatas sarana transportasi. Polda akan berkolaborasi dengan TNI Angkatan Laut yang juga memiliki fasilitas memiliki fasilitas operasi di laut untuk membantu distribusi logistik pemilu melalui jalur laut ke daerah pesisir. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur juga memiliki 20 unit kapal operasi jenis tipe C2 dan C3 serta 8 unit Sea Reader yang bisa digunakan baik untuk mendukung pengamanan maupun untuk distribusi logistik pemilu melalui jalur laut. Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Thomas Dohu, mengatakan pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang sulit terjangkau kendaraan dalam distribusi logistik pemilu. KPUD NTT telah berkoordinasi dengan TNI Polri di provinsi berbasis kepulauan ini untuk bersama-sama mengatasi kendala itu. Kami sudah melakukan koordinasi bersama TNI Polri terkait peta distribusi logistik pemilu baik melalui jalur darat maupun laut. Thomas Dohu berharap dukungan dari semua untuk mensukseskan pelaksanaan pemilu 2024, terutama dalam distribusi logistik pemilu sehingga pelaksanaan pemilu di Nusa Tenggara Timur berjalan dengan sukses. Tim Liputan TVRI NTT. Iya, saudara, penanganan konflik pemilu yang berujung tindakan anarkis perlu diantisipasi dengan mempersiapkan personil keamanan secara matang dan profesional dalam penanganan sesuai undang-undang, sehingga dapat ditangani dengan baik tanpa harus menimbulkan kerugian baik material maupun korban jiwa. Hal ini yang digambarkan dalam simulasi Sispam Kota dalam rangka pengamanan pemilu 2024. Pengamanan pemilu 2024 yang dipimpin oleh Kapolres Ngada AKBP Patmo Arianto dengan penyematan pita bagi perwakilan tim gabungan dilanjutkan dengan simulasi Sispam Kota yang diperagakan oleh personel Polres Ngada dan Kodim 1625 Ngada. Ditampilkan tahapan pemilu yang dicederai dengan sikap arogansi sejumlah pendukung paslon yang ingin mengacaukan jalannya pemilihan umum 2024. Penanganan konflik oleh personel keamanan dilakukan secara profesional sesuai prosedur hukum yang berlaku, dengan mengambil tindakan tegas terukur untuk meminimalisir kerugian material termasuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Bupati Ngada Andreas Paru sangat mengapresiasi simulasi penanganan konflik pemilu oleh personel keamanan yang dilakukan sesuai prosedur pengamanan yang profesional serta tetap tenang walau mendapatkan banyak tekanan akibat kebrutalan para pelaku anarkisme. Telah mensimulasikan sistem pengamanan kota, demikian juga pengamanan dalam tahapan pilkada secara keseluruhan. Hari ini kita menyaksikan sendiri bagaimana Polres dan jajaran, Kodim dan jajaran memperlihatkan tentang bagaimana koordinasi sistem pengamanan yang ada. Dan kita lihat bersama bahwa kegiatan hari ini menunjukkan bahwa teman-teman dari kepolisian dan Kodim ini sangat profesional dalam menghadapi perkembangan situasi, khususnya yang berkaitan dengan tahapan-tahapan pilkada tahun 2023 maupun 2024. Ketua DPRD Kabupaten Ngada Bernardinus D. Ngebu berharap agar simulasi penanganan Sispam Kota
merupakan antisipasi terhadap semua potensi konflik pemilu yang akan mencederai pesta demokrasi. Tetapi dirinya berharap agar pemilu kali ini dapat berjalan dengan aman dan bermartabat. Jadi kalau kita lihat dalam simulasi tadi, dimulai semua tahapan. Memang kita tidak pernah mengharapkan hal seperti itu terjadi. Tetapi dalam sistem pengamanan yang dimulai dengan proses pencegahan, itu menjadi hal yang positif. Sehingga atas nama lembaga dewan kita mengharapkan pada saatnya nanti tahapan pemilihan presiden maupun legislatif yang akan dimulai tanggal 19 besok Pilpres itu sampai pada saat tahap penetapannya dapat dilaksanakan dengan aman dan kondusif sesuai dengan cita-cita kita bersama tentunya. Simulasi Sispam Kota kali ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan sambutan meriah dari semua undangan yang hadir sebagai bentuk dukungan kepada personil Polri dan TNI dalam mengawal pesta demokrasi yang bersih dan jujur. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Sementara itu, Saudara, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Malaka terus berupaya memitigasi guna mencegah terjadinya konflik jelang pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Malaka. Pasalnya, Kabupaten Malaka menjadi salah satu daerah rawan pemilu di Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Malaka merupakan salah satu dari 3 daerah di Nusa Tenggara Timur yang rawan terhadap konflik pemilu, selain Kabupaten Manggarai dan Alor. Guna meminimalisir terjadinya konflik jelang Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Malaka, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Malaka terus berupaya mendorong pengawas pemilu di tingkat kecamatan hingga tingkat desa agar terus melakukan sosialisasi dan imbauan kepada seluruh masyarakat serta membangun komunikasi dan bekerja sama dengan stakeholder terkait agar konflik di Kabupaten Malaka dapat dicegah atau diatasi. Komisioner Bawaslu Kabupaten Malaka Hilarius Briasuri mengatakan komunikasi dan sosialisasi pencegahan pelanggaran atau konflik terus dilakukan, mulai dari Bawaslu Kabupaten hingga pengawas di tingkat kecamatan dan desa. Selain itu, pihaknya juga meminta dukungan dari seluruh masyarakat Malaka agar mendukung dan terlibat melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran. Dirinya juga berharap media massa atau pers di Kabupaten Malaka dapat menyampaikan informasi yang benar terkait pemilu serta mengedukasi masyarakat sehingga dapat mencegah terjadinya konflik yang tidak diinginkan. Upaya Bawaslu Kabupaten Malaka untuk minimalisir supaya konflik atau potensi pelanggaran tidak kita inginkan itu terjadi, maka kita upaya mitigasi pencegahan sedang kita lakukan baik dari Bawaslu maupun Bawaslu kecamatan sampai di tingkat bawah PKD. Dan ini kita harapkan supaya konflik-konflik yang tidak kita inginkan ini tidak boleh terjadi. Bawaslu Kabupaten Malaka optimis pemilu serentak yang akan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang di Kabupaten Malaka dapat berjalan secara aman dan damai. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Kita beralih ke Kabupaten Kupang, Saudara. Tahapan pemilihan umum atau pemilu 2024 mendatang di Kabupaten Kupang saat ini telah memasuki tahapan penyusunan daftar calon tetap atau DCT Bacalek. Rangkaian pemilu 2024 telah melewati banyak tahapan. Sejak awal Oktober 2023, KPUD memasuki tahapan penyusunan dan penetapan daftar calon tetap atau DCT setelah melewati masa rancangan pencermatan DCT yang dilakukan selama 10 hari, yakni sejak tanggal 24 September hingga 3 Oktober 2023. Selama masa pencermatan hingga tanggal 3 Oktober merupakan kesempatan terakhir partai politik untuk merubah bakal calon legislatif, mengubah nama, nomor urut hingga daerah pemilihan. Kemudian dilanjutkan dengan verifikasi oleh KPUD Kabupaten Kupang.
Terkait tahapan-tahapan tersebut, Ketua KPUD Kabupaten Kupang, Eliasir Lomirihi mengatakan, setelah melakukan tahapan verifikasi terhadap bakal calon legislatif atau bacalek pengganti dari hasil pencermatan. Selanjutnya, KPUD Kabupaten Kupang melakukan tahapan penyusunan daftar calon tetap atau DCT. Untuk penyusunan daftar calon tetap atau DCT, waktu yang dijadwalkan sangat panjang, yakni dimulai sejak tanggal 5 Oktober 2023 hingga 3 November 2023 mendatang. Selama proses pencermatan dan rancangan tetap, KPUD akan mengajukan rancangan DCT kepada partai politik berdasarkan daftar calon sementara atau DCS yang telah diumumkan. Pencermatan DCT ini juga berdasarkan berita acara hasil proses verifikasi administrasi bakal calon yang tidak memenuhi syarat karena adanya tanggapan masyarakat yang sudah masuk dan perbaikan saat tahapan pencermatan. Ya, harapan kami ya semua calon yang sudah diajukan oleh partai politik itu mereka dapat memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan kita, sehingga mereka semua bisa menjadi peserta calon yang untuk bertarung di pemilu 2024 nanti. Diharapkan tahapan penyusunan dan penetapan DCT yang berlangsung sejak tanggal 5 Oktober 2023 hingga 3 November 2023 mendatang bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang telah dijadwalkan. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Kita lanjutkan informasi berikutnya. Saudara, Kepolisian Resort Kota Kupang Kota melakukan pemusnahan sejumlah barang bukti berupa knalpot racing, minuman keras, dan senjata tajam hasil sitaan pada saat pelaksanaan operasi penyakit masyarakat jelang pemilu 2024. Pemusnahan sejumlah barang bukti hasil sitaan pada saat pelaksanaan operasi penyakit masyarakat atau PEKAT dilakukan usai pelaksanaan apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata Turangga 2023-2024 di halaman Mapolresta Kupang Kota. Kapolresta Kupang Kota, Kombes Pol Risian Krishna Budiaswanto mengatakan, operasi PEKAT telah dilaksanakan oleh personil Polresta Kupang Kota dan Polisi Militer TNI selama 15 hari di Kota Kupang dalam rangka cipta kondisi jelang pemilu 2024. Sejumlah barang bukti yang berhasil disita aparat gabungan selama pelaksanaan operasi PEKAT, yakni 297 knalpot racing, 314 liter minuman keras, dan sejumlah senjata tajam. Sejumlah barang bukti ini langsung dilakukan pemusnahan di halaman Mapolresta Kupang Kota, dengan disaksikan langsung oleh seluruh Forkopimda Kota Kupang yang hadir. Pemusnahan barang bukti yang kita temukan pada saat melaksanakan operasi cipta kondisi, operasi PEKAT menjelang pemilu ini. Hari ini kita musnahkan knalpot racing sebanyak 297 knalpot racing, kemudian minuman keras sebanyak 316 liter, dan senjata tajam sebanyak 5 senjata tajam. Ini kita temukan, kita amankan pada saat melaksanakan kegiatan operasi PEKAT dalam rangka cipta kondisi menjelang pemilu. Ini yang kita dapat ada yang di tempat hiburan dan kemudian di pinggir jalan, itu yang kemudian kita amankan. 297 knalpot racing dimusnahkan dengan cara digiling menggunakan alat berat. Sementara minuman keras dituangkan ke dalam drum dan senjata tajam dipotong menggunakan mesin potong. Dengan digelarnya operasi PEKAT dan operasi Mantap Brata Turangga, diharapkan situasi kondusif di Kota Kupang tetap terjaga selama pelaksanaan tahapan pemilu 2024. Ivani Olang, Adi Mataratu, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Nagekeo terus merangkak naik. Harga beras di tingkat pengecer kini mencapai Rp16.000 per kilogram.
dan diprediksi harga akan terus naik tembus Rp20.000 per kilogram. Harga beras di Kabupaten Nagekeo dari waktu ke waktu terus merangkak naik. Sudah 2 pekan terakhir ini, harga beras di Pasar Mbai Ibu Kota Nagekeo mencapai Rp16.000 per kilogram di tingkat pengecer dari harga sebelumnya Rp14.000 per kilogram. Menurut pengakuan para pedagang, naiknya harga beras dikarenakan program penutupan air pada saluran irigasi Mbai dalam rangka pekerjaan revitalisasi bendungan dan saluran irigasi, sehingga banyak petani yang tidak mengolah lahan sawah mereka. Naiknya harga beras juga berdampak pada penurunan pendapatan para pedagang, di mana sebelumnya dalam sehari para pedagang mampu meraup keuntungan sebesar Rp500.000, kini hanya puluhan ribu rupiah karena rata-rata konsumen hanya membeli beras berkisar 5-10 kg saja. Standar yang terendah itu 14, yang tertinggi sekarang 16.000. Sudah berapa lama harga beras naik? Kalau yang 15 itu sudah jalan 2 minggu. 2 minggu. Prediksi mereka bagaimana nih? Ya, prediksi kami yang para penjual artinya dengan keberadaan beras sekarang semakin hari bukan semakin turun, malah semakin loncat. Semakin loncat. Ya. Bisa mencapai harga berapa? Ya, prediksi kami sebagai penjual bisa saja sampai 1 kilo itu 18 atau 20 bisa. Pedagang memprediksi harga beras akan terus naik dan menembus hingga Rp20.000 per kilogram. Dari Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Sementara itu, saudara, harga beras di pasar tradisional Enatukan Desa Nuhalolon, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, mengalami kenaikan hingga menembus angka Rp15.000 per kilogram. Karena itu, warga berharap pemerintah melalui Dinas Teknis terkait melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga beras sehingga bisa dijangkau warga. Justina Wokal, salah seorang pedagang, menuturkan untuk harga beras memang terus mengalami kenaikan bahkan sudah berjalan 2 bulan ini. Untuk beras premium sekarang Rp15.000 per kilogram. Sebelumnya hanya dipatok Rp12.000 hingga Rp13.000 per kilogramnya. Sementara untuk kemasan dalam karung 50 kg dijual Rp750.000. Sementara untuk beras medium harganya Rp14.000 per kilogram. Sedangkan untuk kemasan dalam karung ukuran 50 kg dijual dengan harga Rp700.000 per karung. Beras ini dijual per kilo berapa? 14 dan 15. 15 dan 15. Itu jenisnya apa saja? Yang 14 jenis premium atau medium? Tidak tahu ya. Yang penting dijual dengan 14 dengan 15 ya. Lalu per karung ini kena berapa? 50 kilo? 50 kilo itu. Itu yang lebih bersih 740. Yang kami jual dengan per kilo dengan 15 itu. 740. Lalu yang 14 per kilo? 14 per karung? Karung ini 700, kadang 720. Justina Wokal menuturkan dampak dari kenaikan ini daya beli masyarakat mulai melemah. Sebelumnya, masyarakat di wilayah Solor Barat selalu membelinya per karung, namun sekarang eceran atau kiloan. Sementara, pasokan beras diperoleh melalui para pedagang beras dari Makassar yang dikirim menggunakan kapal laut. Justina Wokal berharap harga beras ini akan kembali turun, lantaran banyak masyarakat yang mengeluh dengan kenaikan harga beras saat ini. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Guna membantu pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan perangi kasus stunting, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana menggelar workshop advokasi lintas sektor pembangunan kesehatan. Bupati Timor Tengah Selatan berharap melalui workshop ini seluruh OPD dapat melakukan perencanaan program dengan baik dan terukur dalam penanganan stunting di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Bupati Timor Tengah Selatan Egusen Peter tahun
berterima kasih kepada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana yang memiliki kepedulian besar dalam membantu pemerintah daerah untuk memerangi kasus stunting melalui workshop advokasi kesehatan lintas sektor. Bupati berharap masing-masing organisasi perangkat daerah setelah mengikuti workshop dapat merencanakan program kegiatan dengan baik untuk nantinya dipresentasikan dalam progres penekanan kasus stunting skala nasional terkait dengan upaya penanganan kasus stunting di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pertama, bahwa kesehatan di seluruh dunia saat ini di Indonesia pada khususnya dan di Kabupaten Timur Tengah Selatan sangat kita membutuhkan data mengenai kesehatan dan karena itu saya berharap nantinya data ini dapat nanti diolah nanti akan dipresentasikan secara nasional. Setelah data ini dimasuk dan diolah dengan baik, diharapkan menjadi dasar untuk perencanaan ke depan nantinya. Jadi perencanaan itu untuk nantinya bisa diintervensi. Bupati Epi Tahun menjelaskan koordinasi lintas sektor masih menjadi kendala yang dihadapi ketika memerangi kasus stunting. Namun demikian sebagai bupati secara tegas, ia mendorong unsur pemerintah untuk memaknai berbagai kepedulian pihak lain seperti Undana untuk memerangi kasus stunting dan bekerja sama dengan berbagai lintas sektor ke depannya. Dari Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Kita ke Kabupaten Ngada, Saudara. Kabupaten Ngada memiliki topografi perbukitan dengan hawa yang sejuk, sangat cocok untuk budidaya tanaman vanili yang memiliki harga jual tinggi. Namun demikian perlu diimbangi dengan pengetahuan yang lebih memadai lagi bagi para petani vanili melalui pelatihan agar bisa meningkatkan mutu buah vanili sesuai kebutuhan pasar sehingga produksi hasil tanaman lebih banyak dan memiliki kualitas terbaik. Bimbingan teknis penguatan perbenihan perkebunan tahun 2023 tentang budidaya dan pengelolaan pasca panen vanili yang difasilitasi oleh anggota Komisi 4 DPR Pusat Juli Sutrisno Leskodat menghadirkan pemateri dari Direktorat Jenderal Perkebunan. Kegiatan ini sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kapasitas kemampuan petani vanili untuk bisa mengembangkan bibit vanili unggul dengan baik, diikuti oleh 75 peserta dari semua kecamatan yang ada di Kabupaten Ngada. Bimbingan teknis penguatan pembenihan perkebunan diharapkan mampu terjalin dialog interaktif terkait seputar permasalahan yang dihadapi oleh petani dalam upaya peningkatan produksi hasil tanaman vanili dengan tetap menjaga kualitas terbaik sehingga selalu diminati oleh pengusaha untuk pengelolaan lanjutan pasca panen. Ketua Kelompok Kelembagaan Perbenihan Direktorat Jenderal Perkebunan, Mangantar David menjelaskan perlu kerjasama yang intensi di antara Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Dinas Pertanian Kabupaten dengan memberikan bimbingan serta pelatihan bagi para petani vanili sehingga dapat mengembangkan bibit vanili unggul sehingga produk bisa ditingkatkan demi peningkatan taraf hidup petani vanili. Semoga dengan adanya kebun sumber benih ini nanti diharapkan bisa menghasilkan benih-benih vanili unggul dan bermutu. Nah, itulah sebagai dasar untuk petani dapat melakukan budidaya vanili dengan baik dan diharapkan nantinya dengan benih unggul bermutu bersertifikat ini diharapkan bisa mampu meningkatkan produksi dan produktivitas kebun vanili dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Vanili asal Kabupaten Ngada merupakan jenis vanili yang sangat diminati oleh pengusaha karena dirawat secara sederhana tanpa menggunakan pupuk kimia, sehingga dari segi kualitas sangat terjamin dan mampu bersaing dengan jenis vanili dari daerah lain di pasaran. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT.
Ya, Saudara, progres pengerjaan bendungan dan saluran irigasi Mbai di Kabupaten Nagekeo telah mencapai 78% lebih. Pihak kontraktor optimis pekerjaan proyek akan rampung sesuai dengan waktu yang ditentukan. Demi meningkatkan ketersediaan air bagi para petani irigasi Mbai di Kabupaten Nagekeo, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan rehabilitasi bendungan, Sutami dan juga saluran irigasi senilai 53 miliar rupiah. Kepala Proyek Agung Indra Wardana menjelaskan, progres pengerjaan proyek sedang dilakukan oleh pihaknya dan telah mencapai 78% lebih. Pengerjaan saluran irigasi dilakukan pada beberapa item pekerjaan seperti pengerjaan bendungan, saluran irigasi sekunder, dan saluran irigasi induk. Pekerjaan proyek telah dilakukan sejak tahun 2022 hingga tahun 2023. Agung optimis pekerjaan akan selesai tepat waktu sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani. Proyek pekerjaan dilaksanakan oleh PT Floresco Beneka Indah. Nah, selebihnya itu sebetulnya itu di pengadaan pintu. Kalau pintu sudah datang dari Surabaya, saya rasa progres itu cepat terpenuhi lah. Artinya dengan 11,9 itu bisa terkejar. Nah, kalau untuk di saluran itu di tahun ini kita menyelesaikan 2,9 kilo. Yang sudah kesentuh itu 1,5. Artinya berapa? Artinya apa? Artinya masih kurang 1,4. Dengan waktu yang tersisa ini, kami optimis bahwa di Desember. Dari Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi dari Nagekeo tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Dan jangan lupa terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini pagi yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Dan pemirsa, saat lagi kita akan mengikuti siaran langsung dari TVRI Nasional untuk mengikuti Breaking News Paslon Baca Pres 2024. Akhir kata, saya Diki Balo mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.